Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman operator dimanapun berada, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman operator baru yang mengerjakan dapodik sekolahnya masing-masing ya. Kalau yang sudah lama tentunya hal seperti ini sudah tuntas ya. Nah, pada video ini kita membahas perihal bendahara BOS atau BOSP belum ditentukan pada aplikasi Dapodik versi 2026.A. Nah, punya kami sebenarnya udah terpilih ya. Ini sengaja saya buat seperti ini biar teman-teman bisa mengikuti dari awal. Tuh. Jadi kita ini sebagai operator itu harus menentukan di antara GTK yang terdaftar di Dapodik ini, salah satunya harus kita angkat sebagai bendahara, ya, bendahara BOS yang nantinya ikut kepala sekolah mencairkan dana BOS ke perbankan. Nah, lalu bagaimana prosedurnya? Yang pertama, silakan teman-teman di sekolahnya minta SK resmi dari kepala sekolah atau sekolahnya untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Kalau sudah menunjuk salah satu guru dan sudah punya SK, sudah diberikan ke Dinas Pendidikan, barulah kita isi di Dapodik ini atau mengangkat siapa yang tadinya telah terpilih atau telah diberikan SK untuk dijadikan bendahara sekolah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, bendahara BOSP belum ditentukan, kita langsung ke bagaimana caranya untuk menghilangkan tulisan merah ini supaya nama bendahara yang sudah diangkat bisa muncul di sini. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, silakan teman-teman itu pilih pada menu GTK, kemudian guru. Nah, nanti akan muncul list daftar nama guru-guru yang ada di sekolah maupun yang sudah terdaftar di Dapodik kita. Nah, kemudian kita pilihlah nama GTK atau guru yang tadinya sudah diangkat, sudah diberikan SK sebagai bendahara. Kita klik di sini, teman-teman. Klik di bagian namanya. Kemudian kita klik bagian ubah. Nah, kita akan membuka lembaran seperti ini untuk menambahkan SK dan menetapkan tugas tambahan guru yang terpilih tadi menjadi bendahara BOS. Nah, pada bagian ini data rinci GTK dengan nama yang bersangkutan sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Silakan teman-teman ini di bagian paspor ini kita klik menu drop down ini. Kemudian cari tulisan tugas tambahan seperti ini. Nah, tugas tambahan. Nah, kemudian muncullah dia seperti ini, kita klik bagian menu tambah. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita bagian menu drop down ini kita klik cari di sini bendahara BOS atau BOP. Nah, ya, BOS atau BOP. Kalau BOS itu untuk sekolah resmi, kalau BOP itu biasanya istilah untuk PKBM. Nah, kemudian kita masukkan di sini teman-teman nomor SK-nya. Kita ketikkan aja di sini ya. Nah, kemudian TMT tambahan, tanggal pembuatan atau tanggal SK itu mulai berlaku. Nah, seperti ini. Ini tanggal mulai tugasnya ya, atau tanggal SK itu dikeluarkan. Ini kan tahunnya 2019. Kita cari 2019, bulan Juli. Kemudian tanggal 10. Nah, kalau sudah sampai di sini sudah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau menambahkan TST tambahan ini tanggal akhir tugas. Ini biasanya kalau kita tambahkan TST tambahan ini dia nggak hilang ya, belum masih menjadi warning. Jadi saya lebih memilih mengosongkan ini. Ini mungkin berlaku untuk SK yang mungkin ada masa berlakunya gitu. Jadi misalkan dari di SK itu tertulis 2019 sampai 2005. Nah, kalau kita kan SK-nya berlaku nggak ada TST-nya, nggak ada masa akhirnya gitu. Karena kita memang lembaga swasta yayasan. Karena untuk SK itu sesuai kebijakan lembaga masing-masing ya. Bisa berlaku 1 tahun, bisa berlaku 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Bahkan ada yang berlaku 6 bulan saja. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, kembali ke sini. Kalau sudah seperti ini, sudah terisi, silahkan klik bagian simpan. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, kita close. Kita close, kemudian kembali ke beranda. Nah, ini kan belum bilang nih, walaupun kita sudah ngisi. Kita refresh. Browsernya di refresh atau teman-teman di laptopnya klik Ctrl plus F5 atau clear history browsernya.
Nah, ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini sudah muncul ya teman-teman nih. Bendahara BOSP-nya dengan nama yang terpilih tadi sudah muncul di bagian beranda Dapodik kita. Kita cek di validasi pun sudah nggak ada juga ya. Nah, nggak ada yang warning dan nggak ada yang invalid. Jadi sudah hilang. Nah, kalau sudah terpilih seperti ini, sudah hilang, sudah ada bendaharanya, silakan teman-teman lakukan validasi lokal semua. Divalidasi lokal dulu semuanya seperti ini. Kemudian pergi ke pengaturan, tukar akses pengguna, lakukan validasi lagi dengan akun kepala sekolah dan sinkron, gitu ya. Jadi tetap harus sinkron supaya bendahara yang terpilih tadi tercatat di server Dinas Pendidikan. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru mengerjakan dapodik di sekolahnya masing-masing. Terutama untuk operator-operator baru kan banyak yang masih tulisan merah, bersedia menerima, kadang-kadang masih ini tidak bersedia menerima dana BOS, bendahara belum diangkat. Nah, seperti itu. Jadi untuk kasus ini menentukan siapa bendahara dana BOS-nya kita seperti yang telah kita berikan panduannya tadi ya. Semoga bisa membantu dan teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe di channel OPS Indonesia ini ya, supaya makin berkembang dan saya tetap bisa lebih semangat memberikan panduan ataupun tutorial seputar dapodik. Terima kasih.